Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi semua. Pagi. Oke, kita mulai ya Wah. diskusi buat tugas kelompok hari ini. Siap. Siap, Mas. Sebelum memulai diskusi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Udah selesai. Ya, teman-teman, hari ini kita mau bahas diskusi tugas ya, tugas yang pertama. Mungkin saya share screen dulu kali ya tugasnya. Iya. Silakan. Bentar, yang ini. Ini dia. Tugasnya itu yang analisis video. Ini kan kita dibuat dua kelompok nih. Kelompok kita kelompok 1 nih, subkelompok 1. Ada videonya, ntar udah saya buka linknya. Terus diskusikanlah fenomena dalam video, posisikan diri Anda dan kelompok sebagai pihak yang dapat membuat kebijakan. Nah, berarti ya kita nih sebagai ASN sehari-hari gitu loh ya. Iya, kita Dan pejabat. buat rekomendasi untuk kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Jadi ntar setelah nonton dua video, dibuat kesimpulan apa nih rekomendasinya nih dari teman-teman semua. Ya. Oke, baik. Mungkin kita tonton satu-satu kali ini. Yang pertama, video yang pertama yang ramai jalan ASN berjamaah. Kan kemarin udah dibagi ya per ininya, per bagian-bagiannya. Mungkin ntar pas udah bagian yang masing-masing sambil dijelasin aja dapatnya apa nih dari part-part ini gitu. Oke. Mulai. Belum di ini ya? Iya, apa? Audionya sebentar. Audionya di-share. Iya, ironis Suaranya memang ya, muncul? Syafidas, kalau dulu Muncul. ada istilah PNS idola para mertua, calon pegawai negeri sipil dilaporkan mengundurkan diri. Salah satu alasannya adalah gaji dan tunjangan yang diterima terlalu kecil. Dan ini dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi. Ada juga alasan lainnya nih, adalah lokasi pekerjaan dan melirik kesempatan di tempat lain serta hilangnya motivasi. Ini juga menjadi alasan CPNS ini baru memutuskan untuk mundur. Nah, lalu berapa banyak ya jumlah ASN yang memutuskan untuk mengundurkan diri? Kita lihat di slide berikutnya. Berdasarkan data BKN ya, ada 112.514 orang yang lolos seleksi CPNS. 105 orang diantaranya ini mengundurkan diri dan sebabnya, dan sebanyak 100 CPNS yang mengundurkan diri tersebut adalah generasi Y dan Z yang tersebar di berbagai instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kalau yang di menit awal ini kan kebetulan bagian saya nih. Kalau yang ini ya dia bahasnya tuh udah hampir keseluruhan video lah gitu. Dia ini bahasnya ini tentang kenapa nih fenomena ASN mundur berjamaah terjadi. Kan tadi faktor-faktornya dijelasin juga, ada yang karena lokasi, ada yang karena gaji dan tunjangan, ada juga yang karena tadi hubungan memilih pekerjaan yang lain kayak gitu. Terus dijelasin juga nih ada berapa jumlah yang lolos seleksi, ada yang berapa yang mengundurkan diri gitu. Dilanjut ya. Iya. Ya, nggak nyampe 1%. Dan jumlah terbanyak berada di Kementerian Perhubungan. Sisanya disusul oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Lantas sebenarnya berapa sih gaji PNS sampai-sampai CPNS ini memutuskan untuk mundur? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kalau misalkan kita lihat ya, deretan dari gaji-gaji calon PNS begitu ya. Dari golongan pertama, ini golongan pertama yaitu lulusan dari SD dan SMP. Kalau dari golongan 1A kita lihat ini dari 1,568 sampai 2,3 juta. Dan kalau lihat dari golongan 1B juga 1,7 hingga 2 juta. Tapi kalau misalnya kita lihat dari golongan 1 di 1D begitu ya, ini yaitu ada 1,8 hingga hampir 2,7. Dan kalau misalkan kita lihat golongan yang kedua, kita lihat golongan 2 ini. Oke, boleh lanjut aja. Iya, di part ini lebih ke dideskripsikan ya di instansi-instansi apa aja yang CASN-nya mengundurkan diri, yaitu terbanyak di Kementerian Perhubungan, yang kedua itu di pemerintah Kabupaten Majalengka, dan yang ketiga itu di pemerintah Kabupaten Sumatera Barat. Betul sih poinnya, Mas. Silakan dilanjut. Ya. Dari golongan 1A yaitu 2 juta hingga 3,3 juta. Lalu kalau misalnya kita lihat yang paling lebih bawahnya lagi, ini golongan 2D begitu ya. Ini ada 2,4 dan juga 3,8. Dan kita lihat beberapa lagi golongan-golongan
yang ada ini kita lihat ada golongan 3, kita lihat golongan 3 ini merupakan lulusan S1 dan juga lulusan S3 begitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat golongan 3 ini berkisar antara 2,5 sampai 4,2. Dan kita lihat lagi golongan 3D begitu ya, ada 2,9 hingga 4,7. Dan kalau misalkan kita lihat dari golongan 4B kita lihat ada 3,1 hingga 5,2, dan kita lihat golongan 4E ini 3,5 sampai 5,9 atau nyaris 4 juta rupiah. Dan kalau misalkan ya, jadi begini, keputusan mereka untuk Gimana tuh? Ya, sesi selanjutnya kan sampai menit ketiga ini adalah terusan dari menit ke-1 sampai menit kedua, dan itu ya pembahasan mengenai yang itu gaji pokok golongan kita kan 3A atau 3B ya sebagai CPNS S2 ini. Kalau ini sih sudah terlihatlah gambaran mayoritas kenapa ada beberapa ASN yang mengundurkan diri, yaitu kan selama ini kita yang tersebar itu ya hanya gaji pokok, ya kan? Kita itu kagak tahu tunjangan daerah ini berapa sih, tunjangan daerah ini berapa sih, dan baru tahu ketika kita masuk di dalamnya. Dan kemungkinan besar kan bisa jadi aja pada daerah-daerah seperti di Dishub atau Dishub pusat ya, terus juga di kabupaten dan lain, tunjangan itu tidak sesuai ekspektasi dari para ASN yang mengundurkan diri ketika ditahan gaji pokok itu. Tuh, kan itu bisa menjadi satu permasalahan. Oke. Bisa dilanjut? Lanjut. Oke. mengundurkan diri ini kan membuat negara rugi begitu ya, sebab formasi yang dibuat begitu ya harusnya telah menjadi terisi kosong. Selain itu juga ada alokasi anggaran memang yang sudah dikeluarkan begitu ya, sehingga memang untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang di masa depan, pemerintah dalam hal ini BKN menyampaikan sanksi yang lebih tegas khususnya bagi mereka yang telah lolos mendapatkan persetujuan nomor identitas atau NIP gitu ya. Dan sanksi yang diusulkan ini salah satunya cukup lumayan ini ya berat begitu ya. Yang pertama kita lihat nih, tidak boleh ikut seleksi melamar ASN selama 5 tahun ke depan. Dan ini cukup saklek begitu ya berdasarkan pasal 54 ayat 2 Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Sementara melalui Kementerian Luar Negeri begitu ya tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2019 menyatakan bagi pelamar Kementerian Luar Negeri ini yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 50 juta rupiah. Lalu bagi pelamar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 35 juta. Dan Gimana? Ya, di Oke. menit ketiga sampai keempat ini kan tentang penyampaian sanksi yang lebih tegas kepada CPNS yang udah lolos seleksi nih dan sudah mendapat persetujuan NIP. Nah, untuk mempertimbangkan hal tersebut mungkin sebelum melamar harusnya dipertimbangkan bagaimana konsekuensinya nanti akan ditempatkan di mana. Jadi nggak akan ada pemunduran CPNS lagi lah seperti itu. Menarik. Bisa dilanjut, Mbak Tri? Boleh. Oke. Berikutnya, seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Badan Intelijen Negara tahun anggaran 2019 ini dijelaskan denda sebagai penerima bukan pajak seperti pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri sebesar 25 juta hingga 100 juta rupiah. Dan ini juga yang telah diangkat sebagai CPNS kemudian mengundurkan diri ini 50 juta dan telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan tingkat lainnya kemudian mengundurkan diri. Ini yang paling besar yaitu 100 juta rupiah. Dan ya memang sanksi yang saklek ini dibuat karena diharapkan ke depan tidak ada lagi kondisi seperti ini yang memang merugikan negara juga gitu ya. Dan Sobat Cuan, ASN adalah bukan ajang coba-coba dan perlu komitmen yang besar apalagi kalau sudah niat untuk berkontribusi menjalankan tugas negara. Udah habis videonya. Oke. Ya tapi emang bener sih, ASN ini kan kalau mau ikut tes ini jangan coba-coba, jangan cuma jadi ajang penasaran lah soalnya kayak gimana, susahnya kayak gimana. Sebenarnya sanksi yang terakhir yang BIN itu wajar dong besar ya, 25 sampai 100 juta. Karena tadi udah jelasin juga, yang kalau BIN itu kan dia harus ikut diklat, ikut pelatihan lainnya. Berarti kan udah peserta udah masuk dong kayak gitu. Apalagi bikin diklat, pelatihan itu kan uang yang dikeluarinnya juga banyak. Jadi emang sebanding kalau memang misalkan harus sanksinya sekitar 100 juta. Makanya diusahain, kalau bisa sih memang kitanya juga sih. Kalau memang udah tahu anggarannya sekian, buat ngeluarin sekian, berarti memang
harus transparan lagi sebenarnya, selain dari gaji tadi ya, sesuai golongan kita ya. Iya. Iya, Ini betul. juga harus emang keras sih, lumayan ya. Mm. Yang nggak boleh ikut Mm-mm. daftar lagi kan 5 tahun ke depan. Tapi kan kalau misalkan pingin pindah ya gimana, nggak bisa ikut lagi ya wajar konsekuensinya kayak gitu. Iya. Belajar bertanggung jawab. Iya, mentalnya juga mungkin ya diubah lagi, mindsetnya sih sebenarnya ya. Mm-mm. Tapi dengan adanya denda itu bisa jadi counterproduktif gitu nggak sih, Dok? Maksudnya orang tuh nanti ke depannya malah jadi takut gitu, khawatir gitu. Kalau misalkan yang tadi kan Malah jadi denda lebih kosong. ke lebih ke BIN kan ya. Wajar kan Mungkin ya ya. yang Oh di iya sih, Min. kementerian, Iya. BKN, yang pusat-pusat itu kan memang mereka tuh kerja keras banget, harus ikut pelatihan, punya ilmu yang lain. Wajar kalau misalnya sanksinya gede. Tapi kalau kita nih kan kita di pemerintah daerah ya. Ya mungkin dikit kali ya. Gak usah gede-gede lah ya. Tangerang kecil gitu. Ya, semoga aja Berapa? ya denda ini ya bikin semua orang itu jadi yang mendaftar tuh jadi benar-benar Siap lagi. serius, Serius. ingin menjalankan tugas negara Tapi dan jatuhnya mahal. jadinya kalau dendanya mahal, orang yang biasa-biasa aja kayaknya jadi susah ya. Takut juga bener. Jadi emang kayak orang yang kayak maksudnya yang bukan dari ASN sebelumnya, keluarganya gitu. Jadi kayak nggak punya percaya diri mau masuk, tapi nanti kalau tidak sesuai gimana, mau ngundurin diri gimana, itu juga kayaknya jadi hambatan. Iya. Nanti kan itu mengantisipasi biar nggak pada mengundurkan diri sih tujuannya menurut saya. Iya Iya. sih. Ya Coba kita akhir-akhirnya lihat. kan bisa dapat sumber daya manusia yang unggul lah ibaratnya gitu kan Iya, jadinya. betul. Kita lanjut. Berintegritas ya. Mentalnya kuat banget. Oh ya mungkin ada satu lagi nih video ini. Ya. Sebelum kita nentuin rekomendasi, mending kita lihat bahas dulu. ya. Oke. Aduh, internet. Yang murah, yang Iklan ya. Jalopay dari Lion Parcel. Jagonya ongkir murah. Apa tanggapan Bapak terkait Ini video yang ramainya kedua. calon ASN yang mengundurkan diri? Apakah menjadi PNS tidak lagi primadona dan kebanggaan mertua seperti dulu kala? Yang pertama ini musibah ya, karena untuk dapatkan formasi ASN ini tidak mudah, Syaf. Yang pertama, teman-teman Menpan RB membuat surat edaran ke seluruh KL, kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Bisa diantaranya SD negeri di satu pelosok, ada puskesmas, Pak katakan di Papua, ada mungkin perawat di Maluku Utara, semua dikumpulkan, di assessment oleh Menpan, ketemu angkanya, dikembalikan kepada yang meminta, mereka tambah kurang, confirm ada angka. Katakan tahun ini dibuka ASN hampir 900.000 posisi. Nah, itu diumumkan. Kalau yang video 2 ini, kalau yang awal-awal ini cuma dijelasin, kayak tadi kan udah teman-teman dengar semua juga, proses dari awal nih, gimana sih tahapan-tahapan pengadaan calon pegawai negeri sipil nih. Kalau di kita kan sebut CPNS tuh, dari mulai tahapan pengajuan sampai nanti setelah seleksinya itu kayak gimana, tadi udah dijelasin tuh sama si Bapak ini dari DPR RI Komisi 2. Gitu. Saya lanjut ya. Baru kemudian mereka mendaftar, diseleksi, diumumkan yang terpilih, dibuat tes, tesnya ada tertulis, ada wawancara, baru kemudian dicek ulang, baru kemudian diumumkan diterima. Baru sebagian mundur berjamaah gitu. Nah, ini musibah saya katakan karena prosesnya itu hampir setahun untuk dapat satu nama yang lolos. Dan itu sudah ada by name, by address, by tugas di puskesmas mana, guru apa, perawat apa, sebagai penyuluh mana gitu. Kalau mereka sekarang mundur untuk menggantinya, itu proses yang lama lagi. Jadi dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu. Itu nomor satu, Syaf. Nomor duanya tentu ini menjadi pelajaran bagi BKN, Badan Kepegawaian Negara, kita di Komisi 2 dan ASN, kenapa ada fenomena mundur berjamaah ini. Begitu. Oke, Bapak tadi bilang pelayanan publik terganggu. Ini boleh dijabarkan, Pak? Memang dari belasan orang yang mengundurkan. Sorry. Maaf tadi. Mute. Ya. Oh iya, mohon maaf. Ya, di part ini dijelaskan ya kalau proses penerimaan CPNS sampai
pengumuman kelulusan itu sudah melalui proses yang sangat panjang dengan biaya yang tidak sedikit pastinya ya. Karena ya di awal pun tahapnya itu penyusunan formasi ini kan dengan menyebarkan kebutuhan masing-masing kementerian dan pemerintahan daerah, instansi lain gitu. Terus ya setelah penyusunan itu baru dievaluasi berapa kebutuhan yang kira-kira memang benar-benar dibutuhkan, dan selanjutnya baru proses pengadaan melalui seleksi ini gitu ya. Dan dampaknya dari pengunduran CPNS berjamaah ini ya tadi disebutkan juga, tentunya pelayanan publik akan terganggu. Terus ini juga menjadi salah satu bahan evaluasi pastinya untuk BKN. Kenapa ada hal ini gitu, fenomena CASN mundur berjamaah ini gitu. Oke, mungkin itu aja di part ini. Terima kasih. Silahkan dilanjut. Diri ini 105 orang maksud saya yang mengundurkan diri. Ini kebanyakan dari golongan apa, di bidang mana, di lembaga mana? Boleh dijabarkan, Pak? Kalau detailnya, kita baru akan melakukan RDP, Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenpan dan BKN minggu depan. Kita akan mendetailkan gurunya berapa, perawatnya berapa, dokternya berapa, penyuluhnya berapa, petugas teknisnya berapa. Yang berapapun mereka, kalau satu saja tidak terisi, maka pelayanan publik pada porsi yang tidak terisi itu akan numpuk pada yang existing ASN. Padahal mungkin di pos ini sudah ada proyeksi, sudah ada target, sudah ada capaian kinerja yang ingin dicapai. Yang itu bisa sangat terganggu dengan mundurnya ASN yang harusnya jadi ini. Begitu, Syam. Oke. Nah, ini kayaknya videonya lebih lama daripada yang video pertama ya. Soalnya di sini kan Pak Mardhani Alisera, bukan, maksudnya dibuatnya. Soalnya di sini kan Pak Mardhani Alisera masih menyebutkan belum terdata loh, secara spesifik. Kan kita udah tahu 5 CPNS, terus di instansi mana aja di ini. Nah, terus juga jawaban Alisera tuh kembali ke jawaban sebelumnya di menit sebelumnya yang diterangkan oleh Rizka. Berarti ini kan ada penekanan bahwa dengan mundurnya para CPNS ini benar-benar berdampak pada ini kualitas pelayanan publik. Soalnya kan pasti ya setiap instansi yang kita lah, kalau seandainya kayak misalnya saya di perumahan, wah seharusnya ada ini yang buat nganalisis ini, nggak masuk, kagak jadi. Nah terus selama tahun depan kagak ada CPNS, terus selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ini yang bakal siapa? Nggak mungkin ASN. Mereka kan aja palingan kan pasti akan membuat kesulitan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat nantinya seperti itu. Oke. Menarik juga, Mas. Iya, apalagi mau bikin capaian program ya. Iya, lah pusing itu. Aduh. Wah, buffer. Gaji dan tunjangan yang kecil ini dianggap menjadi salah satu pemicu mundurnya calon ASN. Apakah memang sekecil itu, Pak, gaji ASN sehingga tidak sebanding dengan pekerjaannya? Saya ingin kita hati-hati dengan terminologi gaji yang kecil ya, karena sampai sekarang untuk keamanan financial security teman-teman ASN itu kuat dibandingkan katakan teman-teman di private. Di private selalu ada ancaman PHK ya, tapi di ASN kalau sekali sudah diterima sulit. Saya malah melihat 3 hal minimalnya. 1, rata-rata saya agak khawatir mereka yang diterima dan mundur itu tidak sesuai dengan penempatan tempat kerja. Katakan nanti bisa dicek banyak yang dari luar Jawa. Ya, apalagi di daerah 3T, ya, terdepan, terluar, tertinggal juga. Nah, yang kedua memang pemerintah perlu berpikir ulang. Insentif buat gimana tuh Mbak Tri? Kalau di menit ke-3 sampai ke-4 ini kan pertama saya setuju dengan Bapak Mardhani perihal bahwa keamanan financial security ASN itu lebih kuat dibandingkan dengan kita bekerja pada perusahaan swasta yang ada ancaman PHK. Karena saya termasuk salah satu yang kena PHK pada saat pandemi. Sama dong. Benar. Alumni. Dan untuk soal penempatan kerja sebenarnya kan
kita harus udah tahu nih bahwa menjadi abdi negara itu harus siap ditempatkan bekerja dimanapun. Bahkan hal itu tertuang pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang tahun 2021 tentang disiplin pegawai, bahwa bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebelum mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS harusnya sudah tahu bahwa akan ditempatkan kerja dimanapun gitu. Oke. Lanjut ya. Oke. Mereka-mereka yang terluar, terdepan, tertinggal, jangan 2 kali lipat, kalau perlu 3 kali lipat, dan ditambahkan. Kalau di tempat, ya katakan Jabodetabek atau Jawa, 3 tahun baru ada promosi, buat mereka setahun atau setengah bisa promosi. Jadi mereka bisa lebih tertantang. Dan poin 3, perlu ada reformasi birokrasi. Rasa feodal kan nyun sewu ya, kalau di birokrasi kadang-kadang kepala bagian atau atasan sangat superior. Padahal milenial sekarang kerjanya bukan sistem atas bawahan, tapi networking. Nah, menurut saya kita harus melihat fakta mundur berjamaah ini bukan cuma menyalahkan, apalagi tadi saya lihat ada sanksi-sanksi. Sanksi tidak menyelesaikan masalah. Karena kita jangan juga dengan ada sanksi gitu, nanti yang diterima orang-orang biasa. Kalau di Singapura, karena insentifnya bagus, biayanya bagus, karirnya bagus, mayoritas the best brain coming to ASN. Kalau kita kan masih belum seperti itu. Maksudnya kita ambil evaluasi ini dengan benar-benar sharp. Oh, habis videonya. Dia tadi ngomong the best brain ya, jadi emang otak sih, bukan branding. Tapi emang Gak apa-apa, mantap. bener sih apa kata si Pak Mardan itu, memang kalau bisa yang 3T itu memang harus dikasih insentif dan promosinya itu harus lebih dicepetin. Jadi emang kalau misalkan calon CPNS yang baru ini jadi ngerasa tertantang. Oh, kalau nanti misalkan saya keluar berarti lebih besar insya Allah, terus promosi saya bisa lebih tinggi, lebih cepat, berarti bisa dong saya naik golongan, bisa ya gajinya sesuai sama kompetensi saya. Dibanding yang di Jabodetabek kan ya memang cepet banget gitu. Kalau bisa sih memang ya, kalau generasi yang sekarang dibilang, kalau PNS tuh dari dulu sistemnya selalu atasan dan bawahan, senioritas sama junior harus ngalah ya. Sedangkan yang kalian nih kan kebanyakan yang 2000 kan ya, atau 97 ke bawah nih ya misalkan. Kan pengennya yang namanya atasan itu harus ngasih tahu ke bawahan, pengennya tuh saling rangkul kayak gitu. Jadi memang wajar sih kalau misalkan banyak yang nggak tertarik lebih utamanya ya sama yang biasa, yang pengetahuan atau kemampuannya yang biasa-biasa aja. Bapaknya bisa nih ntar rekomendasiin. Bener-bener. Nah, ngomong-ngomong rekomendasi, biar sekalian aja nih. Kita udah nonton 2 video nih, 2 video yang dijelasin di penugasan tadi, mana ya? Mana nih kalian? Nih. Nah, kan disuruh buat rekomendasi tuh. Gimana? Kira-kira ada masukan rekomendasi nggak dari teman-teman semua? Naikkan gaji. Itu pasti ya harusnya ya. Kan bapaknya meski bilang jangan, itu kan ada terminologinya, tapi ya kan Pak, segitu masih kurang Pak. Iya betul. Minimal berapa? Ya kalau misalkan SD SMP emang nggak apa-apa lah ya, 1,7 sampai 2,2 gitu ya. Sesuai lah. Sesuai sama tugasnya juga kan. Yang SMA sampai D3 kan sebenarnya kan kompetensi S2, S3 kan beda-beda ya. Maksudnya iya betul. Apa ya? Maksudnya kan kayak kita ini kan di sini juga banyak ya. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari dinas kelautan lagi. Perikanan sama perubahan. Pemberdayaan masyarakat. Ya kan, ya. Makanya kan ilmunya beda-beda gitu. Tapi emang berdasarkan ilmu emang dari tunjangannya sih emang ya. Tunjangannya kayaknya harus harus transparan ya, biar orang itu tahu take home pay-nya berapa sih kira-kira gitu. Ya sih yang sekarang yang terjadi di kita kan di Kabupaten Tangerang lah kurang lebih ya itu, maksudnya kurang jelas nih berapa sih sebenarnya rincian yang kita bisa dapat gitu pas masih awal-awal kan. Kita kan pas baru kayak mau daftar gitu kan kita nggak tahu nih. Nanti ke depannya gajinya gambling ya jadi cuma gaji katanya doang. ada tunjangan tapi tunjangannya
berapa ya, terus Iya. kapan ya turunnya gitu kan kita nggak tahu juga. Tidak diinformasikan per kelas itu berapa. Iya, gitu. betul. Kan Dan kita malah kita aja nggak tahu kita kelas berapa kan awalnya. Kalau aku Iya, ya, kalau Iya, aku betul Kayak banget. kelas itu apa sih sebenarnya? Kelas itu apa? Beda apa betul. enggak gitu ya? Betul. Ada Iya. yang tahu. Dan itu semua baru kita tahu kan setelah kita nyemplung di sini. Dan itu jadi yang kayaknya yang juga jadi alasan yang tadi pada mundur kan. Padahal baru masuk mundur. Ya Nah, berarti ini, harusnya informasi terkait tunjangan, insentif, gaji segala macam harusnya diinformasikan lebih awal ya sebelumnya ya. Iya, Jadi betul. dasar pertimbangan lah gitu kan. Apa aja benefitnya gitu ya yang kita dapat gitu. Dicatat. Oke, rekomendasi 1. Terus apa lagi nih kira-kira? Apa lagi ya? Setuju sama yang Pak Mardhani Ali itu bilang sih, misalkan yang daerah 3T itu bisa diberikan insentifnya 2 atau 3 kali. Oh iya benar. Betul. Itu karena kan kayaknya kebanyakan itu apalagi di Kementerian Perhubungan kan itu pasti ditempatkan di luar daerah ya, bukan di. Berarti sebagai penghargaan mereka lah gitu ya, yang teman-teman yang di daerah 3T itu biar seenggaknya walaupun jauh dari keluarga segala macam, beda dengan kita nih yang di sini masih di kota-kota aja lah gitu kan. Kayaknya dapat walaupun mereka jauh tapi ada yang bisa mereka dapat seenggaknya dari negara nih gitu sebagai bentuk apresiasi pekerjaan mereka gitu. Apresiasi lebih lah kayaknya. Iya, apresiasi lebih. Iya, daerah terpencil kan tidak mengenakan sebenarnya karena keterbatasan alat ya. Alat akses juga. Tantangannya lebih banyak ya. Fasilitasnya belum banyak, terus ya banyak lagi lah. Banyak lah. Oke. Infrastrukturnya belum ada. Makin stres orang. Nggak ada mall. Iya, pernah ngerasain gitu, bingung mau belanja kemana gitu ya. Pernah tuh daerah kayak gitu, ya Allah. Wah, di mana tuh, Dok? Kabupaten Probolinggo sih masih mending, cuman di atas gunung. Iya, kan jadi bolak-balik Bromo kan ya. Ya, memang sih ada transportasi kayak gitu. Cuman kalau mau balik ke kota naik busnya tuh bus Banyuwangi, Surabaya, kan jadi banyak banget orangnya. Iya, itu juga mungkin jadi salah satu ini ya kan, misalkan kayak kita ditempatin di mana untuk pulang kampung tuh butuh biaya yang besar juga. Iya, susah banget itu. Apalagi kalau ke Sulawesi ya, kasihan ya, 2 kali pesawat besar, pesawat kecil, kapal. Iya, apalagi tiket pesawat juga sekarang udah wow banget. Ya makanya itu jadi perhatian lebih lah, jadi untuk rewarding lah untuk teman-teman yang di 3T itu. Yang nomor 2 itu nggak sih informasi penempatan itu, kejelasan informasi penempatan. Iya, kayaknya harus benar-benar detail ya sekarang ya, lebih baik ke depannya gitu. Walaupun ada persyaratan kita memang bersedia ditempatkan di mana aja, cuman kan pada titik awalnya kita agak terputus, Mas Irfan. Wah, internetnya ini mah. Coba diulang sedikit tadi. Yang mana? Ya itu tadi maksudnya harus ada kejelasan soalnya kan walaupun kita siap ditempatkan di mana saja, tapi untuk starter lah tahap awal kita itu harus tahu di mana dulu kita ditempatkan. Tidak hanya 3T, kita awalnya tinggal Sumatera, di Aceh atau Andaman. Minimal ininya ya. Daerahnya atau pulaunya lah ya dicantumkan gitu. Nama provinsinya aja udah nggak apa-apa deh gitu kan. Iya, betul. Gitu tujuannya. Kalimantan gitu. Oke. Saya catat. Siapa lagi tuh? Apalagi ya kira-kira ya? Ada masukan lagi? Ayo.
Apa ya? Udah Kayaknya sesuai sih dengan udah ya. kata Pak Mardhani aja. Yang sesuai di 3 video poin. sih cuman itu sih ya sebenarnya yang Iya, dalam video. kalau untuk rekomendasi yang tadi Mm-mm. kayaknya cukup. Kalau ditanya pendapat kita apa kepengennya banyak kayaknya ya. Iya, heeh. Jadinya Udah ada di juga peraturan ya. Jadinya Heeh. subjektif ntar malah ya. Iya, betul. iya. Oke Setidaknya deh. kan dari segi apa? Kita seandainya nanti jadi pembuat kebijakan kan itu yang paling utama Iya, itu. betul. Yang mungkin kalau mengutip dari tagline-nya Pak Mardhani, tadi kan the best brand ya. Kita Iya. ganti jadi the best brand. Iya. Dengan Jangan insentif otak ya, ini, tapi iya Brand jangan dan otak, brand, brand, ya. branding. Brandnya, branding Insentif ini, ASN. insentif ini bisa menjadi daya tarik branding kita sebagai ASN. Apalagi untuk tenaga yang berpengalaman ya. Iya. Iya. Jadi kan itu sama rata gitu Hmm. jadinya kan. Kalian tahu nggak ngomong-ngomong? Apa tuh? World Bank itu kan punya penilaian. Mm-mm. Itu indeks efektivitas pemerintahan di seluruh dunia. Di Asia Tenggara aja deh. Nilai Oh, iya. Indonesia itu tahu nggak berapa? 0,01 Waduh. ASN kualitas efektivitas pekerjaan kita. 0,01. Peringkat Dibanding- pertama dari bawah bukan Mas? Tapi Itu bener sih, paling nggak 0,01 dari butuhnya skala ASN berapa Brand tuh? ya. Nah, itu aja kalau kita ngelihat Singapura paling tinggi. Itu di se-ASEAN ya. Itu nilainya 2,2. Jauh banget tuh 0,01 dengan 2,2 dengan negara tetangga yang sebelah-sebelah kita aja ya. Iya. Vietnam yang pernah perang baru-baru itu pernah kena perang dingin kan mereka. Iya. Hancurlah lulanta lah diserangin sama Amerika. Itu nilainya sama dengan kita. Mereka juga 0,01. Tapi kan dalam 30 tahun terakhir mereka kekacauan mulu. Lah Iya. kita yang kagak ngapa-ngapain ASN Kita gimana? perang birokrasi kayaknya. Perang birokrasi, aduh. Ya, Iya. makanya kan Gitu kita lah. nih yang baru-baru nih, generasi semoga. baru kalau bisalah kita bawa sedikit-sedikit Yo, perubahan lah, nggak usah Kita terlalu Kita membawa- tambahin muluk-muluk pengen brand banget sama gitu. brand aja berarti. Betul. Iya. Otak dan brandingnya. Insya Allah kita ASN. bisa ya, berarti ya. Yo, Semoga mari. merubah keadaan jadi Iya. bisa setara dengan Singapura. Amin. 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 Kalau gitu ini saya rekap dulu ya yang tadi saran-saran rekomendasi dari teman-teman. Oke. Hasilnya saya share di grup kali ya, biar enak, Iya. biar bisa dibaca Iya. lagi. Mungkin nanti ada Ya. tambahan lagi atau misalkan Iya. ada koreksi ya gimana. Jadi Siap. biar lebih enak lah gitu kan. Hmm. Oke. Oke. Begitu. Oke. Ininya disudahi dulu ya yang Iya. Oke, siap. diskusi Yo. kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.